Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ala kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadratal mukarramin yang kami muliakan, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, wabil khusus Imam Masjid Ar-Rahman, pengurus BKM dan seluruh jajaran yang kami hormati, hadratul mukarramin, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para pemimpin lembaga dan tata pemerintahan yang tidak dapat kami sebut satu persatu, serta seluruh hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada subuh ini kita dihimpun di dalam lapis-lapis keberkahan. Berkah di dalam waktunya, barangkali ada yang terjaga sejak sepertiga malam terakhir ketika Allah turun ke langit dunia dan berfirman, "Manakah hambaku yang memohon ampun? Pasti akan aku ampuni. Manakah hambaku yang meminta karunia? Pasti akan aku beri. Manakah hambaku yang meminta rahmatku? Pasti akan aku sayangi." Kemudian kita semua berangkat ke masjid ini dan mendapatkan bagian salat sunnah fajar 2 rakaat yang lebih baik daripada dunia seisinya. Lalu kita pun melaksanakan salat subuh berjamaah. Yang salat subuh berjamaah itu secara khusus disebut oleh Allah, "Inna Qur'anal fajri kana mashhuda." Disaksikan oleh para malaikat, baik malaikat malam maupun malaikat siang yang sedang berganti tugas. Dan salat subuh berjamaah dinilai oleh Allah seperti qiyamul lail, salat malam semalaman penuh. Lalu kita berada di ba'da subuh ini dalam waktu yang didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahilah untuk umatku pada pagi harinya mereka. Ada seorang sahabat namanya Sakhr bin Wid'a al-Ghamidi radhiyallahu anhu. Dia ini mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahi untuk umatku pada waktu paginya mereka. Semula dia seorang yang miskin, yang fakir di kalangan sahabat. Maka sejak itu dia bersemangat untuk memanfaatkan waktu pagi bekerja menjemput rizki karena Allah. Maka dikisahkan dia sejak saat itu hanya mau bertransaksi sebelum zuhur karena mencari keberkahan waktu pagi. Kalau soal pengiriman, kalau soal barang datang dan lain sebagainya, ba'da zuhur nggak apa-apa. Tapi akadnya, transaksinya harus selesai semua sebelum zuhur. Karena dia meyakini doa Rasulullah SAW ini berkah untuk umatnya. Dikisahkan pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman ibn Affan, ketika Sayyidina Utsman menggalang mujahid untuk berjihad,
membebaskan negeri-negeri dalam kekuasaan Romawi sampai nanti disambung masa Muawiyah bin Abi Sufyan, menggerakkan kaum muslimin untuk membebaskan Konstantinopel, tahap awal yang memang belum Allah takdirkan untuk berhasil. Tetapi Sakhr bin Wida' al-Ghamidi ini diceritakan menyumbangkan 100 kapal. Bapak Ibu di Tidore tahu harga kapal itu seberapa gitu ya. Ini dari orang yang di masa Rasulullah masih miskin, kemudian meyakini keberkahan waktu pagi, dia betul-betul meyakini doa Rasulullah untuk umatnya, dia gunakan sebelum zuhur untuk bertransaksi dalam naungan doa Rasulullah. Maka dari orang miskin di masa Rasulullah SAW, di masa berikutnya dia bisa menyumbang 100 kapal. Ini sebuah hal yang kemudian memang karena doa yang berkah dari Rasulullah SAW kepada umatnya. Penuh berkah. Maka mudah-mudahan kita semua ada dalam keberkahan waktu yang demikian. Dan kita berada di tempat yang berkah pula sehingga setiap langkah yang kita tempuh menuju ke masjid, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita. Meninggikan derajat kita di sisi Allah dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan di majelis ilmu duduk kita semua, maka dia termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun pemudanya ini sepertinya kurang dari separuh yang hadir. Tapi saya lihat yang hadir di waktu subuh, berarti insya Allah jiwanya jiwa muda. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kemudaan itu amanah yang besar, amanah yang agung, dan para pemuda yang menggunakan waktu mudanya untuk kebaikan-kebaikan, maka pujiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam demikian tinggi, dihargai. Adapun yang sudah tua, kebaikan-kebaikannya biasanya dinilai wajar. Contohnya ketika Rasulullah bersabda, Allah cinta kepada orang tua yang ahli ibadah, tetapi lebih cinta kepada pemuda yang ahli ibadah. Kalau orang tua ahli ibadah, wajar, sudah merasa dekat, sudah merasa menjelang waktunya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pemuda, lalu dia tenggelam dalam ibadah, mencintai ibadah, giat beribadah, maka ini dianggap istimewa oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari tiada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala, itu juga terdapat salah satunya adalah pemuda yang disibukkan oleh ibadah kepada Allah. Tentu selain juga laki-laki yang lebih-lebih masih muda dan hatinya terpaut dengan masjid, atau yang kemudian dia menyendiri hanya bersama Allah, kemudian menetes air matanya karena rasa takut kepada Allah, ingat akan dosa-dosanya. Atau pemuda yang saling cinta karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi pemuda itu istimewa. Sejak dahulu dia menempati tempat yang khusus.
Dan nikmat kemudaan itu juga dipertanggungjawabkan kepada Allah, di antara yang akan ditanyakan oleh Allah nanti kepada orang yang dihisap adalah, dan masa mudanya, untuk apa dia habiskan masa muda tersebut. Maka kisah-kisah para pemuda senantiasa menjadi gambaran yang indah tentang bagaimana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Ketika Rasulullah SAW memulai dakwahnya, maka yang bergabung sebagai as-sabiqunal awwalun, banyak di antara mereka adalah anak-anak muda. Sayyidina Ali bin Abi Thalib masuk Islam pada usia 8 tahun. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam pada usia 10 tahun. Zubair bin Al-Awwam dan Talhah bin Ubaidillah sekitar usia 11 atau 12 tahun. Sayyidina Mus'ab bin Umair juga di sekitar usia-usia 12 tahun. Ini betul-betul kelak menjadi para tulang punggung dakwah, tulang punggung dinil Islam, yang akan menjadi pilar-pilar di sisi Rasulullah SAW yang menopang dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau melihat lebih jauh, maka para pemuda pada zamannya masing-masing juga menunjukkan kecemerlangan, kejernihan, kekuatan yang senantiasa menginspirasi. Raja yang dipilih Allah misalnya untuk memimpin Bani Israel setelah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Yusya alaihissalam, itu pada waktu menjadi raja masih pemuda, namanya Talut. Allah menjadikan baginya kekuatan, keluasan, bastatan fil ilmi wal jismi, di dalam ilmu pengetahuan yang dikuasainya, dan juga kekuatan fisik yang memadai untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi bahkan Allah dalam kisah Talut menghadirkan pahlawan yang muncul di akhir yang jauh lebih muda lagi. Namanya Dawud alaihissalam. Yang Dawud kemudian membunuh penjahat besar yang harus dihadapi oleh Bani Israel ketika itu, yaitu Jalut. Kisah pemuda yang lain yang kemudian juga menakjubkan adalah seorang yang pekerjaannya biasa-biasa saja, hanya seorang tukang kayu. Namanya bahkan tidak disebut oleh Al-Quranul Karim. Tetapi dia mulia sepanjang zaman, dikatakan oleh sebagian mufassir, bahkan Allah menunjukkan kemuliaannya mengungguli beberapa orang Rasul yang diutus ke negerinya. Jadi ada sebuah negeri di antara negeri-negeri Romawi yang diceritakan oleh Allah di dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin itu Allah sebutkan diutus kepada mereka, kaum itu, 2 orang Rasul. 2 orang utusan Allah. Sebagian mufassir mengatakan 2 orang Rasul ini adalah di antara murid-murid Nabi Isa alaihissalam. Kemudian untuk menguatnya, karena 2 orang Rasul ini didustakan, dimusuhi, dan mereka tidak mampu berbuat banyak di tengah orang-orang yang kafir dan mempersekutukan Allah serta memusuhi kebenaran. Fa'azaz Nabi Thalis. Allah katakan, kami perkuat mereka dengan orang ketiga, seorang Rasul yang ketiga. 3 Rasul untuk sebuah negeri. Ini upaya dakwah yang luar biasa dilakukan oleh ketiga Rasul ini, tetapi tetap mentok. Tetap tidak bisa mengubah keadaan masyarakat yang sedemikian.
Maka Allah menunjukkan seorang pemuda di sini. Kita sering membaca kisah ini dalam surah Yasin. Allah kemudian mengatakan, "Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin." Dan datanglah dari bagian kota yang jauh seorang laki-laki, seorang pemuda yang bergegas-gegas. Kemudian dia berkata, "Wahai kaumku, mari kita ikuti utusan-utusan Allah itu." Ini bukan nabi, bukan rasul, bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz. Dia orang biasa. Dalam tafsir disebutkan namanya Habib bin Suri An-Najjar, pekerjaannya tukang kayu biasa. Tapi dia istimewa. Di mana keistimewaan pemuda ini? Dia datang bergegas-gegas dari penjuru kota yang jauh, lalu kemudian mengatakan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mari kita ikuti para utusan Allah. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta kalian membayar apa yang mereka serukan, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ittabi'u man la yas'alukum ajr wa hum muhtadun." Mereka mendapat petunjuk. 3 rasul ini sudah lama berdakwah dan mereka belum berhasil untuk membawakan hidayah kepada kaum tersebut. Lelaki ini, pemuda ini, Habib bin Suri An-Najjar, memilih saat yang tepat untuk kemudian menyampaikan kebenaran. Di mana? Di tengah amfiteater, di Koloseum, sebuah panggung terbuka yang kemudian tepinya berundak-undak ke atas seperti tribun, begitu ya. Ketika itu seluruh warga berkumpul di situ, ada masyarakat golongan atas, patrisia, ada masyarakat golongan bawah, plebeia yang ada di tribun-tribun bawah, dan ada pula para budak-budak. Kalau zaman itu kan pertandingannya kayak gladiator dan lain sebagainya itu. Kemudian dia mengatakan kepada kaumnya dalam dakwahnya, "Wa ma liya la a'budu alladzi fatarani wa ilaihi turja'un." Wahai kaumku, mengapa aku tidak mau beribadah kepada Zat yang telah menciptakan aku? Dan kepadanya kalian semua nanti akan dikembalikan. Dia menciptakan aku, menciptakan kalian, seharusnya Dia yang kita sembah, kita ibadahi. A'attakhidhu min dunihi alihah yuridunir rahman bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunqidhun. Masa aku harus menjadikan selain Dia, selain Allah, ini dewa-dewa ini sebagai sesembahanku? Kalau dewa-dewa Romawi itu ada yang namanya Jupiter, itu dewa langit. Ada yang namanya Mars, itu dewa perang. Ada yang namanya Neptunus, itu dewa laut. Ada yang namanya Venus, dewi kecantikan. Itu biasanya patung-patungnya ada di menara-menara yang dipasang di amfiteater itu. Dia tunjuk itu. Masa aku harus jadikan ini, sesembahan-sesembahan ini, sebagai yang aku ibadahi? Padahal kalau Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, menghendaki untukku satu madarat, satu bahaya, ini dewa-dewa ini, la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunqidhun, tidak akan bermanfaat untukku syafaat yang mereka berikan, dan mereka tidak akan pernah bisa menyelamatkan aku. Masya Allah. Nah, ketika Habib bin Suri An-Najjar menyampaikan apa yang difahaminya ini, dia ini bukan orang yang belajar bertahun-tahun. Dia bukan orang yang mendapat wahyu dari Allah. Dia bukan seorang yang pakar dalam agama. Dia hanya memahami apa yang dia fahami dari apa yang disampaikan para rasul, tapi begitu bersemangat untuk menyampaikannya kepada orang lain. Apa yang sudah dia fahami, apa yang sudah diamalkan, dia sampaikan kepada orang lain. Dan ternyata kata-katanya Habib bin Suri An-Najjar ini lebih mudah difahami oleh
Masyarakat yang berkumpul itu. Maka kaum budak-budak, kaum plebeia, warga negara kelas rendah mengatakan, oh betul ini, betul ini, betul ini, kata mereka. Maka karena ada banyak orang yang beriman dengan apa yang diucapkan oleh Habib bin Suri An-Najjar, penguasa dan para patrisia warga negara kelas atas, ini takut para budak, orang-orang kelas bawah ini akan melakukan pemberontakan. Maka mereka memerintahkan centeng-centengnya, ya, perjurit-perjuritnya untuk segera meringkus Habib bin Suri An-Najjar. Dikeroyoklah Habib bin Suri An-Najjar. Dikatakan dalam tafsir bahkan diinjak-injak dadanya hingga pecah. Kemudian dia ditinggalkan dalam keadaan sakarat. Maka datanglah para rasul itu menolongnya, mendekatinya. Maka Habib bin Suri berkata kepada mereka, qala inni amantu bi rabbikum fasma'u. Aku beriman, wahai para rasul, kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian, maka dengarkan aku, jadilah saksi bagi keimananku. Ketika itulah ruhnya diangkat ke sisi Allah. Qila dakhulil jannah, maka dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga. Ketika sudah sampai di surga Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia masih ngomong lagi. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dia mengatakan ketika sudah sampai di surga itu, waduh, seandainya kaumku tahu disebabkan apa aku ini diampuni oleh Rabbku dan dijadikan aku sebagai makhluk yang dimuliakan di sisinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, rekan-rekan sekalian, inilah semangat pemuda. Kita kalau sudah masuk surga, kenikmatan yang abadi dan hakiki, itu umumnya sudah tidak lagi peduli dengan dunia. Dikatakan orang kalau masuk surga, orang ini selama hidupnya di dunia, tiap hari menderita, tidak ada hari senang-senangnya, itu tidak ada. Menderita terus, katakan begitu, lalu dia masuk surga, lalu ditanya, apakah kamu pernah menderita? Itu baru sesaat di surga, dia ditanya, apakah kamu pernah menderita? Orang seperti ini akan menjawab, lupa ya, mungkin sehari apa setengah hari kayaknya pernah menderita itu. Jadi saking nikmatnya surga itu, ada orang seumur hidupnya di dunia itu menderita, susah. Itu begitu masuk surga ditanya, kamu pernah menderita belum? Dia akan mengatakan, agak lupa ya. Mungkin sehari apa setengah hari pernah, tapi saya sudah lupa. Gitu. Saking nikmatnya surga. Apalagi kalau nanti diberikan nikmat tertinggi di surga, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Nabi Yusuf, ciptaan Allah saja bisa bikin ngiris-ngiris tangan gak terasa. Apalagi melihat Allah. Maka orang yang sudah masuk surga terus melihat Allah ditanya lagi, apakah kamu pernah menderita? Menderita apa? Gak pernah. Yakin gak pernah, saya gak pernah menderita. Saking nikmatnya melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lucu, yang unik, sehingga Allah memasukkan orang ini ke dalam Al-Quran yang kita baca semuanya dan kata-katanya itu dijadikan bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala. Habib bin Suri An-Najjar ini sudah sampai di surga, lalu masih memikirkan kaumnya yang menginjak-injak dia sampai mati, yang membunuh dia. Dia katakan tentang mereka, aduhai seandainya mereka tahu, seandainya kaumku tahu disebabkan apa aku ini diampuni oleh Allah dari dosa-dosaku, dan disebabkan apa aku ini dijadikan makhluknya yang paling mulia. Artinya pemuda ini seperti yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat yang beliau sabdakan, la yu'minu ahadukum
hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dia cinta surga, dia ingin saudaranya juga masuk surga. Dia cinta ampunan Allah, dia ingin saudara-saudaranya juga diampuni Allah. Dia takut akan murka Allah, dia takut saudara-saudaranya dimurkai Allah. Dia berharap akan ampunan dan surga Allah, dia berharap orang lain juga mendapatkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini pemuda. Karena biasanya yang solidaritasnya tinggi itu pemuda. Kalau dia meraih sesuatu, dia ingin orang lain juga bisa meraih hal yang sama. Dan Habib bin Suri An-Najjar oleh Allah Subhanahu wa taala dimaktubkan di dalam Al-Qur'an sebagai kisah yang perlu untuk menjadi teladan bagi kita semua. Kalau kita bersemangat menuju kebaikan, maka kita ingin juga orang lain seperti kita dalam berkebaikan. Kalau syaitan yang jelas dihukumi Allah terlaknat dan akan menjadi penghuni abadi neraka saja bersemangat cari teman sebanyak-banyaknya, maka jangan sampai kita berpikir kaplingan surga kita akan berkurang kalau ada orang lain masuk surga. Karena surga itu arduha ka'ardis samawati wal ard, luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Dan tidak terbatas bagi penduduk surga berapa yang akan dia dapatkan di dalam kemegahan surganya Allah. Jadi jangan merasa kalau kita ngajak orang yang lain itu untuk masuk surga juga, maka jatah kita di surga akan berkurang. Tidak sama sekali. Ini semangat itu. Dan terakhir yang ingin kami sampaikan, para pemuda bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, dan disunahkan Rasulullah SAW untuk kita membaca kisah mereka setiap Jumu'ah agar menjadi cahaya bagi kita di antara dua Jum'ah, yaitu para Ashabul Kahfi. Allah mengatakan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard ila akhiril ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami wahai Muhammad menceritakan kisah mereka kepadamu dengan benar. Kisahnya para Ashabul Kahfi ini bukan karangan, bukan dongeng, bukan sesuatu yang dibuat-buat, dia adalah kisah kebenaran. Kalau Allah menggunakan kata-kata nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, ini kayak kalau seorang guru minta diperhatikan sampai dia menggebrak meja. Ini yang dikatakan oleh Al-Alamah Nasir As-Sa'di ketika menafsir ayat ini. Ini kayak guru minta diperhatikan sampai dia gebrak meja. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Perhatikan kisah ini karena ini betul-betul penting kata Allah. Innahum fityatun. Satu, mereka itu para pemuda. Demikian pula untuk bapak-bapak. Mereka itu berjiwa muda. Innahum fityatun. Apa makna muda itu? Muda itu artinya masih hijau, Pak. Kalau masih hijau berarti masih terus tumbuh. Kalau sudah matang itu sebentar lagi busuk, Pak. Maka jiwa muda itu harus terus dipelihara. Jiwa yang hijau masih terus tumbuh, suka tantangan, berani mencoba hal yang baru. Dia bikin terobosan. Dia memang tidak berpengalaman. Karena di zaman yang perubahannya cepat, pengalaman tidak begitu berarti. Karena pengalaman itu, kata Albert Einstein, artinya
mencoba menghadapi masalah baru dengan cara-cara lama. Itu namanya pengalaman. Tapi yang namanya pemuda itu berani, breakthrough, bikin terobosan, mencoba hal baru. Itu sifat pemuda. Dan yang namanya sifat pemuda itu, innahum fityatun. Kemudaan itu membuat mereka idealis. Membuat mereka ya betul-betul punya cita-cita tinggi. Belum dikalahkan oleh keadaan. Belum dikalahkan oleh hal-hal yang mereka hadapi sehari-hari. Cita-citanya tinggi. Dan mereka memiliki gelora, semangat yang tidak mudah dipatahkan. Mereka memiliki hamasatus syabab. Semangatnya semangat pemuda. Menggebu-gebu. Ya, dalam kasus para ashabul kahfi, ya, pemuda itu bahkan istilah kawan saya, pemuda itu tidur saja bisa membawa perubahan, apalagi bangun. Para ashabul kahfi itu tidur 309 tahun, ketika mereka bangun, keadaan masyarakat sudah berubah. Yang dari semula adalah masyarakat yang kafir menjadi masyarakat beriman. Jadi pemuda itu tidur saja membawa perubahan, apalagi bangun. Dan yang namanya pemuda itu lebih kuat di dalam membangun ikatan persaudaraan. Mereka gampang dipersatukan oleh tujuan yang jelas, ya. Hidup prihatin itu siap, berdarah-darah dan berkorban itu siap. Itu sifat pemuda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sifat mereka berikutnya, mereka beriman kepada Allah. Jadi muda itu istimewa, lebih istimewa lagi kalau beriman kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin pada janji-janji Allah. Mereka percaya kepada apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wazidnahum huda, karena mereka beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan untuk mereka petunjuk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, orang-orang yang beriman lalu mereka bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah kami, lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami berikan hidayah petunjuk kepada mereka untuk menempuh ketaatan yang lebih tinggi, untuk melaksanakan amal-amal yang lebih besar. Innahum fityatun, mereka pemuda, amanu bi rabbihim, beriman kepada Allah, wazidnahum huda, Allah berikan kepada mereka petunjuk. Umar bin Abdul Aziz itu sewaktu kecil tinggal di Mesir. Lalu dia bergelora, anak muda, ingin selalu dekat dengan Rasulullah, maka dia berdoa, ya Allah, saya ingin dekat Rasulullah, saya ingin dekat Rasulullah. Akhirnya dia kemudian dipindah ke Madinah oleh penguasa pada waktu itu yang merupakan pamannya, Abdul Malik bin Marwan. Suruh pindah ke Madinah. Karena apa? Kalau di Mesir ditakutkan ini keponakan ini akan menggalang kekuatan untuk melawan pamannya. Maka dia dipindah ke Madinah. Ketika dipindah ke Madinah, dia melihat Madinah yang begitu indah, dia ingin berkhidmah lebih untuk Madinah. Allah takdirkan, dia dinikahkan dengan putrinya pamannya ini, namanya Fatimah binti Abdul Malik. Lalu kemudian sebagai penghargaan, Abdul Malik mengangkatnya menjadi wali kota Madinah. Wazidnahum huda, diberi jalan oleh Allah untuk berkhidmah kepada Madinah. Kemudian ketika jadi wali kota, dia harus tunduk kepada gubernur yang lebih tinggi. Pada suatu saat, gubernurnya memerintahkan agar dia menangkap seorang ulama yang dianggap suka mengkritik pemerintah. Disuruh nyiksa. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia nangis di depan ulama itu, aku ingin menolongmu tapi aku tidak mampu. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya kalau begini caranya, saya hanya menjadi alat kedzaliman. Ya Allah, jadikan saya memiliki kekuatan yang lebih untuk bisa menegakkan keadilan. Maka ternyata ayah mertua dan pamannya yang memerintahkan dia lewat gubernurnya untuk melakukan itu meninggal. Digantikan oleh kakak iparnya.
Nah, kakak iparnya ini mengangkat dia menjadi gubernur Madinah. Gubernur seluruh wilayah Madinah dan sekitarnya. Jadi dia lebih tinggi lagi sekarang. Nah, ketika dia menjadi gubernur, dia tahu di antara gubernur besar, kekuasaannya besar yang zalim namanya Hajjaj bin Yusuf. Maka dia mengajukan petisi kepada khalifah, itu Hajjaj kalau mau naik haji nggak boleh lewat daerah saya, nggak boleh masuk Madinah. Dia melawan kezaliman dengan itu. Ternyata gara-gara protesnya ini, dia kemudian dipecat dari jabatannya sebagai gubernur, ditarik ke Damaskus, ke ibu kota kekhalifahan. Nah, karena yang memecat dia adalah Walid, gitu ya, kakak iparnya yang satu. Lalu Walid ini meninggal, digantikan oleh adiknya namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, Sulaiman bin Abdul Malik ini melihat Umar bin Abdul Aziz, adik iparnya ini cerdas, maka diangkatlah sebagai penasehat. Maka dia pun sering menasihati khalifah tentang keadilan, tentang seperti apa seharusnya. Dia terus memohon kepada Allah supaya nasihat-nasihatnya ini bisa dilaksanakan. Ternyata sebagian bisa dilaksanakan, tapi ada yang tidak bisa dilaksanakan oleh khalifah. Kalau soal kezaliman keluarga Bani Umayyah, dia minta supaya keluarga kerajaan yang melanggar hukum tetap dihukum. Apa yang dirampas keluarga kerajaan dari rakyat supaya dikembalikan. Itu ternyata tidak bisa dilaksanakan. Maka Umar bin Abdul Aziz berdoa di setiap tahajudnya, ya Allah, saya ingin keadilan tegak. Bagaimana caranya? Maka Allah mengabulkan. Sulaiman bin Abdul Malik meninggal, anaknya masih kecil-kecil. Mau diangkat jadi khalifah, pakai baju khalifah aja kedodoran. Bawa pedang khalifah aja nggak kuat ngangkat. Maka para ulama membisiki Sulaiman, kalau kamu mau selamat di akhirat, tunjuk pengganti yang soleh, pengganti yang bertakwa. Siapa? Seorang ulama namanya Raja' bin Haywah terus membisikkan nama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya kemudian Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Lalu dia takjub, ya Allah, dulu aku seorang buangan di Mesir yang ditakutkan akan memberontak. Lalu engkau pindahkan aku ke Madinah untuk berkhidmah kepada Rasulullah. Lalu engkau berikan aku kekuasaan menjadi wali kota untuk berbuat lebih. Tapi aku merasa ada yang kurang, lalu engkau angkat aku jadi gubernur. Lalu aku pun dipecat. Setelah itu engkau angkat aku menjadi seorang penasihat khalifah. Tapi ternyata ada yang tidak bisa dilakukan oleh khalifah atas nasihatku. Lalu sekarang engkau jadikan aku, ya Allah, sebagai khalifah. Nangis Umar bin Abdul Aziz, takut kalau dia tidak mampu melaksanakan apa yang dulu dia sampaikan sendiri sebagai nasihat. Tapi Allah menolongnya, tapi Allah membantunya. Khalifah-khalifah sebelumnya itu takut pada gubernur-gubernur yang kejam dan zalim. Walid itu orangnya keker, badannya sterek kayak anak fitness gitu. Sulaiman itu badannya besar, gemuk. Umar bin Abdul Aziz itu kurus. Kadang-kadang ngacung ini sudah gemetaran begini. Karena banyaknya puasa dan ibadahnya. Tapi sekali dia memanggil gubernur-gubernur yang zalim itu. Salah seorang gubernur zalim dikirimi surat. Begitu surat ini sampai kepadamu, ikat dirimu sendiri dengan tali. Lalu perintahkan 2 orang prajuritmu membawamu ke sini jalan kaki. Maka ada yang dari Mekah dibawa jalan kaki menghadap Umar. Kamu masuk ke penjara. Tunggu sampai aku umumkan kepada rakyat siapapun yang pernah engkau zalimi harus mengajukan gugatan kepadamu. Itu gak berani melawan. Karena memang Allah backupnya. Dan Masya Allah, tabarakallah. Itulah Umar bin Abdul Aziz, pemuda. Wafat itu baru usia 35 tahun. Memerintah hanya 2,5 tahun. Tapi berkahnya meratai bumi. Berkahnya itu sampai dirasakan bukan hanya oleh manusia, yang pada masa Umar bin Abdul Aziz, gak ada orang mau terima zakat. Semuanya pengen jadi muzaki, gak ada yang pengen jadi mustahik. Dan sampai yang namanya domba-domba itu tidak dimangsa oleh serigala. Bahkan serigala-serigala itu di masa Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah,
mereka berperilaku seakan-akan mereka adalah anjing penjaga gembalaan. Serigala padahal. Sampai satu hari seorang gembala teriak, ada kambingnya yang diterkam seekor serigala. Lalu dia mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa kamu sedih sekali? Cuma satu ekor kambing diterkam serigala kok sedih? Enggak, bukan karena itu aku sedih. Aku sedih karena pasti hari ini khalifah yang adil itu telah meninggal. Betul, hari itu adalah hari wafatnya Umar bin Abdul Aziz. Selama ini enggak pernah serigala menerkam domba. Kok hari ini ada serigala menerkam domba? Pasti khalifah yang adil itu sudah meninggal. Betul, hari itu adalah hari wafatnya Umar bin Abdul Aziz. Warabatna ala qulubihim idqamu faqalu. Dan kami rabithah, kami tautkan hati mereka satu demi satu. Sifatnya pemuda, mudah bertaut hatinya. Mudah berkumpul dalam satu amal kebaikan. Mudah bekerja sama dengan yang lain kalau tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Warabatna ala qulubihim, diikat oleh Allah hati mereka. Dan manusia tidak bisa mengikat hati orang lain. Yang bisa mengikat hati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itqamu faqalu, dan yang namanya pemuda itu mereka tegak berdiri, berani menyampaikan sikap, take action, membawa perubahan. Saya kira itu yang perlu difahami oleh generasi pemuda masa kini. Masa kini bahasa Indonesia ya. Kalau masa kini bahasa Arab artinya miskin-miskin. Wal masakini, dan orang-orang miskin itu ya artinya. Maka mudah-mudahan kita semua, meskipun ada ayahanda-ayahanda, orang tua kita di sini, insya Allah semuanya berjiwa muda. Barakallahu fikum, demikian dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Ustaz Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.